Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rindu Handayani, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video unjuk kerja, yaitu video pembelajaran dari mata kuliah Teaching English for Young Learners dengan kode 2640. Dan video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan PDD UKAP TPT Sertifikasi Dosen 2025. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah untuk mengkaji pembelajaran bahasa Inggris pada anak, belajar membuat rancangan pembelajaran untuk anak, membuat media pembelajaran yang tepat, serta melakukan praktik mengajar dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Ada 3 CPMK dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang kedua atau CPMK yang kedua adalah mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktif pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup. Dan CPMK yang ketiga atau yang terakhir yakni merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dan proses belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar dan proses mutu. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, serta project-based learning. Pertemuan yang digunakan dalam video pembelajaran ini adalah pertemuan ke-9 di mana mahasiswa disiapkan untuk menyusun dan mengaplikasikan berbagai aktivitas pembelajaran bahasa Inggris untuk anak agar anak-anak mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini juga penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa adalah yaitu berupa tugas, yaitu mempraktekkan salah satu metode pengajaran yang diajarkan di dalam video pembelajaran tersebut. Penilaian yang akan dilakukan adalah melalui presensi sebanyak 10%, tugas 20%, UTS 30%, serta yang terakhir yakni ujian akhir semester atau UAS yakni sebesar 40%. Good morning, how are you? Okay, nice. Okay, so before we start jumping to the materials, I would like to know who is not present here. Ada teman yang nggak masuk? Ada Nadia, Osama, Naila. Oke, nanti presentasinya saya siap ya. Oke, ini adalah mata kuliah TYL, as you know, Teaching English for Young Learners, dan topik kali ini tuh di pertemuan ke-9. Nah, di topik yang ke-9 ini sebenarnya CPMK-nya pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran penyajian atau metode atau prosedur pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik. Dan sub CPMK-nya atau cara yang harus kalian pahami adalah menyusun berbagai aktivitas pengajaran. Nah, salah satu aktivitas pengajaran bahasa Inggris ya untuk anak-anak young learners itu adalah namanya metode interactive reading aloud for young learners. Kira-kira apa sih interactive read aloud itu? Membaca dengan lantang. Gimana membaca dengan lantang? Kira-kira suaranya lebih jelas, ya jelas terutama ya. Nah, suaranya aja yang jelas atau gimana? Cara penyebutannya gimana? Pronunciation-nya oke. Terus apa lagi kira-kira? Articulation very good. Oke, kayaknya kalian udah punya spill sedikit ya, sudah paham ya tentang, bukan paham tapi punya apa ya, punya picture. You can picture a little bit about interactive ya, karena dari kata interaktif. Jadi kalau kata interaktif itu kita harus berinteraksi antara guru dan juga muridnya, apalagi kita pengajar bahasa Inggris yang mana kalau di Bangka Belitung ini kan nggak semua anak tuh paham atau punya punya sarana prasarana untuk belajar bahasa Inggris.
Mungkin di kota iya, tapi kalau di desa enggak. Jadi ini akan sangat berguna sekali nanti kalau kalian sudah terjun ke lapangan, terutama nanti mungkin di PLP 2 ya, atau mungkin nanti sudah kerja kan, nah, bisa ini. Dan objectives-nya adalah understand the concept of interactive reading logs, learn strategies to make reading sessions engaging, explore practical activities, and book selection tips. Jadi ini khusus untuk reading ya, tapi sebenarnya kita bisa aja integrasi ke speaking, reading and speaking. Tapi mungkin kita pelan-pelan dulu, kita ke reading dulu, supaya anak-anak itu senang dengan membaca dan juga senang dengan buku. Okay. Nah, what is interactive reading aloud? Nah, nanti tadi sangat tepat sekali ya. A read aloud session where the teacher and students interact with the textnya. Lalu students are encouraged to predict ya. Jadi nanti ada prediksi dulu. Mereka diminta untuk memprediksikan kira-kira gambar dari teks itu atau teks itu tentang apa, atau dari judulnya itu tentang apa. Terus comments and ask questions. Lalu enhances comprehension, vocabulary, and speaking. Tentu saja menambah comprehension karena kan sebelum masuk ke teksnya atau sebelum disuruh membaca itu ada pertanyaan-pertanyaan dulu atau disuruh predict and comment kan. Nah, jadi sangat bisa meningkatkan atau mengasah comprehensions dari students-nya. Lalu, why interactive read aloud ini? Builds listening and speaking skills. Karena misalkan gurunya bertanya, what is this text about? Misalkan kira-kira, what is the title about? Nah, kan yang lain pada mendengarkan tuh. Terus ada satu siswa yang menjawab misalnya. Nah, berarti mereka sudah integrasi listening juga, berarti ya speaking, berarti reading. Nah, jadi ini walaupun simple interactive read aloud, tapi kalian di situ sudah dapat listening, speakingnya dapat. Kalian harus encourage tuh siswanya untuk bisa ngomong walaupun cuman 1 atau 2 vocabulary. It's okay. At least they are encouraged and they are confident to talk. Nah, itu dulu. Jangan langsung marah-marah nanti kalau siswanya bisa jawab. Lalu develops comprehension and critical thinking ya. Tentu saja lebih komprehensif ya dan lebih kritis. Mungkin one of the issues that we often find that the students are not so critical itu karena mereka tidak belum diasah critical thinkingnya. Nah, tugas kalianlah nanti sebagai English teachers ya untuk mengasah critical thinkingnya. Lalu supports vocabulary acquisition, penyerapan vocabnya. Nanti mungkin kalian bisa bantu dengan menambah vocab yang baru. Pastinya kan not familiar with them. Lalu encourage love of reading. Nah, kalau siswa itu senang membaca ya, kita suka belajar tuh, kita mau belajar karena kita senang, ya kan? Kalian mau belajar di kelas saya karena mungkin senang dengan dosennya atau sama mata kuliah yang lain misalkan. Senang sama dosennya atau sama research statistik, belajar matematikal. Tapi kalau kita senang sama dosennya, kita mau aja kan, senang masuk kelasnya. Nah, begitu juga dengan membaca. Jadi kalian harus jadi guru yang fun, yang friendly, terus kelasnya hidup supaya bisa engage dalam kelas. Dan siswa nanti kalau senang dengan gurunya, mereka senang belajar loh. Ini sudah ke PLP 1 ya? Tapi belum PLP 2. Berarti mulai kalau tidak ikut PMM atau kegiatan kampus, MPKM, berarti semester 6 akhir PLP 2-nya. Nah, disitulah nanti ketahanan kalian diuji. Gimana sih mengajar? Karena nanti di sana kan ada asistensi mengajar. Dan walaupun ini interactive read aloud untuk young learners yang mana sampai kelas 1 SMP, tapi kalau di Bangka Belitung, I think it's just suitable for all ages. Ya, at least for school ages ya. Because not all of them are able to speak English. Nah, jadi mungkin tekniknya saja nanti yang ditekankan. Jadi key points-nya adalah engaging storybooks, thoughtful questions before, during, after reading, lalu nah ini participation-nya, student participation, use of props, expressions and gestures. Expressions kurangnya, tadi kan pronunciation, articulation, expressionsnya, gesturnya, jangan berdiri tegak aja gitu. Expressionnya juga misalkan di ceritanya ada I am
I am really mad. Itu nggak masuk di read aloud. Jadi kalau I am really mad ya I am really mad. Harus ditekankan situ. Nah, before readingnya, show the book cover and title. Ask prediction questions. Ya, what do you think this story is about? Lalu introduce key vocabulary. Tapi kalau kalian tidak punya bukunya, we can find di digital books. Thank God, we are so digitalized right now. Lalu during reading, ini harus dicatat pre, during, sama post nanti. Harus ada what do you think will happen next ya. Harus yang namanya interaktif. Jadi kita bukan cuma full membaca, tetapi di dalam ketika kita mengajarkan membaca atau menemani mereka membaca itu kita harus aktif. Iya, ada interaksi dan aktif bertanya ke studentsnya gitu. Ya, untuk mengasah comprehension dan juga critical thinking skill-nya. Model expressive reading. Ya, kalau orang Barat ya, tadi American people itu, they are very expressive gitu. Dari wajahnya aja kita tahu maknanya apa gitu. Terus banyak jokes-jokes yang nggak kebaca gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan gimana ya mau ekspresi, nggak, kalau membaca pasti orang Indonesia tuh nggak pernah gitu, nggak, kecuali baca dongeng mungkin atau storytelling, hanya ketika storytelling. Tetapi kalau di ruang belajar hampir nggak pernah. Why I know? Because my mother is a teacher at elementary school, and she never reads books for her students. No, never. Because that is just not the habit, not the culture. Kalau di luar negeri, that is the culture. Reading together with the students, be expressive. Jadi studentsnya nggak stres. Kalau di kita belum apa-apa stres. Encourage students to repeat or act out parts. Nah, ini juga penting, harus ada repeat or act out-nya. Jadi mungkin di sini ada juga role play-nya sedikit di situ, tapi kita lebih ke bagian reading aloud-nya. Kalau role play kan full semuanya role play without reading. Kalau ini ada act out-nya. Nah, after reading, ya harus di discuss story message-nya. Ask comprehension and opinion questions, have students retell the story, follow up activities, drawing, role play, making a mini book. Nah, ini nih yang mungkin menjadi challenge for you later on. If you want to apply read aloud ini, tapi mungkin nggak harus semuanya di sini yang, karena kan belum tentu mereka punya skill mumpuni untuk discuss gitu. Jadi sebagai teachernya nih yang harus aktif bertanya, what do you think about this story, for example. Diam nanti siswanya. Harus dipancing terus itu siswanya supaya mereka mau membaca. Salah satu pancingannya itu sebenarnya ya dengan buku yang colorful sebenarnya. Tapi kita kan harus sesuai situasi dan kondisi. Ya ada digital book yang nanti akan saya. Choose books with colorful illustrations. Kalau di luar negeri bebas itu membaca buku ilustratif ya, sangat very illustrative, and they can find all the children books everywhere gitu. Karena di sana kan banyak library. Kalau di kita ya mungkin nanti kalian tuh yang mungkin dari PLP cikal bakal membuat little library mungkin, apalagi di sana nanti ada yang di SMP kan. Kalau di SD jarang anak PBI soalnya, di SMP biasanya. Nah, mungkin kalian bisa itu tuh little library for them so that they can read. Kalau di SMA lebih ke teen lit atau magazines ya, tentu berbeda. Jangan disuruh baca buku cerita dongeng yang SMA dan mau tambah dan mau baca nanti. Picture walk before reading. Think, pair, share, question, phrase, frame it. Nah, ini hanya example activities ya. Nah, kan integrating technology. Use e-books with audio and animation. Ya, bisa record, use digital story creators. Ada story jumper namanya. Ya, mungkin nanti bisa googling. Kalau nanti rajin and you have enough time for
apa ya, for developing materials for the students. Bisa dari start jumper daripada kalian. Okay, students, open your book, page 5. Iya. Challenge. Nah, ini banyak nih shy students. Di sini aja masih ada shy students kan? Atau udah nggak ada lagi? Masih ada. Kalau shy students, use group responses. Jadi mungkin nanti bisa di pair sama students yang lebih aktif. Large classes, rotate turns and use pair reading. Large classes, hampir ya 25-30 lah ya, tergantung sekolahnya. Tapi kemungkinan udah jarang. Limited books, use printable online stories. Kalian ya, kalau kalian buka tuh BBC Learning English for Teens, BBC Learning English for Kids, di situ banyak banget materi yang bisa kalian dapatkan dan very printable and free. Kalaupun nggak free, itu mungkin yang dari Cambridge atau apa ya? Cambridge biasanya yang harus bayar. Kalau kalian buka BBC Learning English ya, atau BBC Learning English for atau Learning English for Kids kalau saya nggak salah, itu levelnya ada semua dari mulai beginner atau for kids, A1 until C2 semuanya ada semua. Tapi harus dilihat juga cocok nggak? Nanti terlalu tinggi pembahasannya. Nah, coba siapa yang mau baca? As an English teacher, what do you need to do? Siapa yang mau baca? Ya, good. Indah idea. Sorry. Louder, please. Be enthusiastic and expressive. Make reading a routine. Encourage all students to participate. Connect stories to students' lives. Yeah. Can someone please explain what does it mean to be enthusiastic and expressive? Who wants to explain? Siapa yang mau explain? Gimana sih maksudnya enthusiastic and expressive itu gimana maksudnya? Expressive. Anyone? Wira, maybe? Dewi? Talia? What does it mean to be enthusiastic? Ya, coba. Ya, Azam. It means that the teachers need to be high spirit and show enthusiasm to the books that he or she wants to read. So the high spirits and enthusiastic infect the other students in the class. Okay, thank you very much. That is very correct. Jadi harus kayak benar-benar antusias ke bukunya, ke studentsnya. Nah, kan dulu di sini kan banyak kalau udah capek. Buka bukunya, jadi PR ya. Jadi nanti kalau apply ini harus pagi-pagi dan masih semangat. Nah, tapi selesai udah sarapan ya, make sure you have had breakfast beforehand supaya kalian juga enthusiastic, energetic, ya, dan full expression. Make reading a routine. Gimana maksudnya? Kalau di SD lah misalnya, make reading a routine. Can you make it? Can you make it your habit? Coba. Can anyone tell me one example? What do you need to do to make reading as your routine with your students? Coba apa example-nya? One example only. Apa? Nadia? Kevin? Maybe every morning before you start the class, you can read together for 5 minutes. 5 minutes of reading before start. Ya, sebelum mengajar ke mata pelajarannya. And I think that should be applied by every teacher, not only English teacher, ya. Tapi as an English teacher, you can start doing that. Ketik education.com, di sini ada interactive story dan berupa ini juga audiobook ya kalau yang ini. Manny's bananas. Manny the monkey loved bananas. Every day he climbed a tree and Okay, went. tapi before you start
canvas. Bisa di post, terus kalian bisa coba interaktif. What is this animal? What do you call this animal? Misalnya gitu. What is this? Nah, bisa yang lebih simpel ya bahasanya. Takutnya mereka, tapi kalau mereka udah what is this animal? Misalkan, nanti ada yang jawab. Kalau nanti kan pasti udah terkenal kan soalnya. And what is this fruit called? Banana. Misalkan terus kayak gitu kan. Terus and what is this animal? Nah, kalau nggak tahu, kalian yang harus menjelaskan. Lalu ada juga monkeypen.com. Nah, ini I found the frog. Misalkan. Very simple. I found the frog aja bisa jadi storybook. Gak usah yang rumit-rumit. I found the frog. Nah, ini very colorful. It was just very simple picture ya. Gak harus yang fancy, gak harus yang gimana-gimana. Cuman gulitan-gulitan. Apa? Gak usah yang terlalu gimana-gimana. Nah ini bisa kalian. Can you tell us what is in the picture? Nah gitu caranya. Tapi harus can you tell us what is in the picture dan can you tell me what is in the picture? Nah, bukan kayak gitu kalau ada clouds ya. Bukan what is in the picture? Bukan kayak gitu. Tell me what is in the picture. What is this? What is this? What color is the? What is this called? Nah, tree misalkan. And who is this? A boy atau baby. Nah, bisa jelaskan? No, it's not baby. It is a boy. Baby is you need to carry him like this. And what is this? And what is this? Yeah, I thought it's an antler. I thought yeah, baby frog. Okay, how many frogs are there? 4. Yeah, and what are the colors of the frog? Green. And what are the colors of the eyes? Red. Nah, harus yang ekspresif. Itu sih. What's the color of the eye? Like that. Not like that. So reading aloud is more like really engaging to the students. Dan kalau di Bangka Belitung, I assure you, we much more needed this kind of technique. You nggak usah ribet-ribet cari metode, pakai aja reading illustrated di sini. Okay, can you tell me what is this? Grandpa. Oh, grandpa. How do you know that it is grandpa? Because Okay, you see right there out there. What is the grandpa doing? Okay, very good. And what is this picture? What are they doing? Ya, nah dari sini saja kalian sudah bisa menanyakan what is this called? Cloud. What is the color of the cloud? Like blue. This one or this one? This one or this one? Cloud is white, and this one is sky. And the color of the sky is blue. Nah, very simple kan? Ngajarin mereka membaca. Nah di sini ada ceritanya. I found the frog by T. Albert. Even though I have grandchildren of my own, it seems like it was only yesterday when I returned home from school to find a frog in my bedroom. Nah, coba siapa yang ada mau latihan di sini? Dewi. Coba sini Dewi. Come here, just a little bit. Nggak harus membaca tapi coba dari picture-nya aja. Coba sini Dewi. Dari scroll down untuk nyari interesting picture-nya. Ya pokoknya praktek tadi gelap tadi. Okay guys, in here in the picture, what is the cow? What do we call? What is the sky? It's the color.
Blue. What are you doing if there's someone? Oke, thank you. Ada yang mau coba lagi? Nadia? Ada yang mau coba lagi? Indah, bukan Indri Sandra. Indri Sandra mau? Indri Indah. Coba praktek read aloud-nya gimana? Langsung di attention. So enthusiastic. Okay, as we can see in the picture, what is the boy doing? Sitting. And what is he looking at? Fish. Water. Clothes. Yes, and Future. what is this called? Grapes. And Glass. what is the color of his t-shirt? Blue. Okay, thank you. Okay, give applause for and juga Dewi. Okay, that's all ya for reading aloud. Untuk next meetingnya langsung praktek semuanya. Next week praktek read aloud. Dan bisa pakai digital books atau mau pakai buku yang biasa juga atau printed books. It's okay, it's up to you. But next week we're gonna see who's going to practice reading aloud, and you guys are going to act as a student. Okay? Okay, thank you very much. Hope to see you soon. Thank you very much for joining my class. That's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.